kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Thank you Jesus. Sempurna kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku.
Kami punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bersyukur buat kuasa Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, bahkan sampai saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami bersyukur, kami bisa memuji, kami bisa bersekutu kepada Allah yang besar, kepada Allah yang begitu mencintai kami. Kami rindu mengenal Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terus ajar kami Tuhan, terus bentuk kami, biar bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja. Kami percaya kasih Tuhan selalu berhasil memerdekakan kami, selalu membuat mata kami terbuka, bahwa gak ada kasih yang lebih mengasihi kami daripada kasih Yesus itu sendiri. Makasih Tuhan, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kasih. Semua orang mencarinya, bukan? Semuanya ingin dikasihi dan mengasihi, dicintai dan mencintai, disayangi dan menyayangi. Tapi sayang sekali, definisi kasih saat ini dirusak oleh budaya dunia, ternodai dengan kebejatan nafsu dan egoisme manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa belajar kasih dari apa yang ditawarkan dunia saat ini. Tetapi ada pribadi yang bisa menolong kita untuk belajar mengenal kasih dan mengasihi. Dia telah rela memberikan dirinya sendiri bagi kita untuk menunjukkan seperti apa itu kasih yang sejati. Dialah Allah. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kehadiran anak Allah, Yesus Kristus, ke dalam dunia menyediakan kasih terbesar yang berkuasa mengubah seluruh aspek kehidupan di bawah kolong langit ini. Kasih Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Kasih Allah menyatukan dan menerima diri sendiri dan orang lain. Dan kasih Allah juga yang telah mendorong kita untuk bertanggung jawab dengan seluruh sumber daya yang Allah titipkan pada kita. Keluarga, sekolah, kampus, atau pekerjaan kita. Hewan, tumbuhan, seluruh makhluk hidup lainnya. Kota, desa, hutan, gunung, seluruh alam ini. Segalanya kita responi dengan cara yang berbeda oleh karena kasih yang terbesar. Guys, people? Oke, semangatnya mantap ya. Oke, gongsi facai. Ya, gitu ya bahasanya. Bener nggak ya? Ya, balasannya apa? Oh gitu ya. Iya, gitu ya. Bagi teman-teman yang merayakan dan yang tidak merayakan tapi ikut dalam sukacitanya, ya kita bersyukur bersama-sama. Kita masih dalam pembahasan topik yang sama dalam bulan ini. Tema besar kita adalah The Greatest Love. Coba sama-sama katakan 2, 3. The Greatest Love. Oke ya, kasih yang terbesar. Kalau yang Januari kita bahas soal Christ Centered Resolution, bagaimana hidup kita berpusat pada Kristus. Dan kali ini kita lanjutkan kepada kasih yang terbesar, memanfaatkan momen apa? Ayo, apa? Pemilu ya. Iya, karena pemilu tanggal 14 Februari ya. Ada Valentine. Orang biasa bilang kalau di dalam Februari itu adalah bulan penuh kasih ya. Nah, di dalam bulan yang penuh kasih ini kita mau memanfaatkan momentum ini untuk bisa belajar lebih dalam tentang apa sih sebenarnya kasih yang terbesar itu ya. Jadi teman-teman, minggu lalu Ibu Heni sudah membawakan kepada kita the true love ya. True love atau real love? Real love ya. Ya, real love, true love. Bicara soal kasih yang sejati itu yang seperti apa ya. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang the paradox of love ya.
Ini pasti agak-agak ini nih ya, paradox of love ya. Paradoksi atau ada hal yang kita belajar dalam kasih yang kayaknya kelihatannya bertentangan, tapi kedua-duanya itu benar adanya. Ya, kita akan lihat sama-sama. Dan pembacaan Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 16, dan nanti kita lanjutkan di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Yang pertama kita baca sama-sama dulu. Apakah slide-nya kelihatan? Kalau tidak kelihatan berarti buka Alkitab kita atau di gadget kita kalau ada. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya. 2, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Yang lanjut, Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Sambil disimak baik-baik, Allah adalah kasih. Ya, perhatikan tadi Allah adalah kasih, lalu kita lihat paradoksnya di ayatnya yang Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Kita perhatikan sama-sama, baca 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami rindu untuk kami bisa mempelajari firman ini ya Tuhan. Engkau tuntun kami, hamba-Mu sangat sederhana dan terbatas secara kesehatan, tetapi kami percaya semua bahwa Roh Kudus ketika Engkau menyentuh hati kami dan mendengarkan suara manis-Mu Tuhan, kami bisa memahaminya dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi teman-teman, kita mau bahas soal paradoks dari sebuah kasih ya. Paradoks dari kasih. Nah teman-teman, saya mau ajak kita dulu untuk berimajinasi ya, membayangkan ya, kira-kira seperti apa. Coba bayangkan kalau kita sedang menelusuri sebuah jalan, kemudian kita bertemu dengan seorang preman muda yang sedang memukuli seorang wanita tua. Ya, preman itu memukuli wanita tua itu berulang kali, sementara wanita tua itu memegang tas yang ingin dirampasnya. Sekarang, bayangkan ya. Sekarang pertanyaannya, apakah artinya mengasihi sesamaku dalam situasi seperti itu? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa kasih pendapat? Mengasihi sesama dalam situasi konteks seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, apa? Gangguin neneknya? Oh, bantuin. Oh, bukan gangguin ya, sorry, Kak John salah dengar ya. Bantuin neneknya, caranya gimana? Bantuinnya gimana? Pukul balik premannya? Oh, berdoa. Ada yang berdoa ya. Ya, kalau Denny katakan tadi pukul orangnya. Kalau Yovan tadi katanya bantuin dengan cara ada yang berdoa, ada yang pukul gitu ya. Ada yang dengan iman, ada dengan tindakan gitu. Yakobus bilang iman tanpa tindakan juga ya iman itu mati. Tapi seperti apa sebenarnya dalam konteks seperti ini? Kalau saya mengasihi sesama, apa yang saya perbuat kepada nenek tersebut, apa yang saya perbuat untuk mengasihi preman tersebut. Nah ini, bagaimana caranya? Nah, rupanya kalau kita mau lihat, sepertinya pilihan terbaik adalah kita menggunakan kekuatan kita untuk murka yang benar, yaitu menaklukkan preman tersebut. Mungkin caranya dihajar, mungkin dihadang, mungkin ya kayak gitulah ya. Nah, untuk menaklukkan orang preman tersebut, orang jahat yang tadi, pihak yang jahat, kemudian kita menyelamatkan, mengasihi wanita tua yang tidak bersalah. Kira-kira setuju tidak? Setuju? Kita menghajar dengan kekuatan kita menghajar preman tersebut atas nama keadilan,
Tetapi kita mengasihi, menyelamatkan nenek tersebut karena dia orang yang tidak bersalah. Setuju? Ya, kalau teman-teman masih bingung, jangan dulu mendaftar di Kemenkumham ya. Nanti jadi bingung arah hukum kita kemana. Kayaknya memang begitu. Kejahatan harus diadili, benar ya? Tetapi orang yang bersalah harus dilindungi, harus dikasihi. Dan kejahatan yang waktu diadili pun itu bukan berarti kita tidak mengasihi. Itu justru adalah gambaran dari sebuah kasih. Tetapi bukan kasih yang membiarkan, tapi kasih yang adil. Bisa pahami? Bisa paham? Nah, jadi teman-teman, kita lihat next Kak, selanjutnya. Kita melihat bahwa sebenarnya ada paradoks di sini antara kasih dengan keadilan seakan-akan kayaknya bertolak belakang. Kemudian ada kebaikan, lalu ada kekudusan. Itu juga hal-hal yang bertolak belakang. Oh ya nggak apa-apa, ya biarin aja. Ya itu kita karena perasaan kita pikir saya mau jadi orang yang baik, saya biarkan. Tetapi ada sisi kekudusan yang tidak bisa kita membiarkan hal-hal yang buruk terjadi. Kemudian ada anugerah, ya betul, ada grace, betul. Tetapi jangan lupa bahwa juga ada murka, ada konsekuensi, ada hal-hal yang tidak kelihatannya seperti tidak bergandeng tangan dengan anugerah, tetapi sebenarnya semua hal ini adalah bagian-bagian yang saling melengkapi. Kita tidak bisa ngomong kasih kalau kita cuma menjadi orang yang melakukan pembiaran. Itu bukan kasih sesungguhnya. Tetapi kasih yang sesungguhnya, di mana bagaimana keadilan dan kasih itu bisa saling berkolaborasi. Antara kebaikan, kekudusan, anugerah dan murka, itu semua saling bekerja sama di dalam satu keutuhan kasih. Yang tadi kita katakan Allah adalah kasih. Iya, Allah adalah kasih, dan kita tidak bisa mendefinisikan kasih menurut manusiawi kita, karena kita manusia berdosa, sehingga definisi kita pasti udah rusak. Tapi definisi kasih Allah rupanya seperti ini. Kenapa? Karena kasih tanpa keadilan itu cuma perasaan doang, sentimental doang, baper doang. Teman-teman bisa pahami ya? Kita mengasihi seseorang hanya karena baper doang, itu sangat sementara dan sangat menipu. Apalagi ada namanya jatuh cinta pada pandangan yang pertama, ketiga, keempat. Enggak, pertama. Ya, pertama, tapi ada yang berikutnya lagi di follow up, teman-teman. Ya, bukan cuma KKR yang di follow up. Ya, tapi PDKT juga itu sebuah follow up. Ya. Tetapi kalau keadilan tanpa kasih, keadilan tetapi tidak ada maksud kasih di dalamnya, itu brutal, teman-teman. Kita hanya melakukan pembalasan tanpa memperhatikan apa yang mau kita capai di dalam keadilan tersebut. Cuma memuaskan amarah kita. Nah, ini makanya kedua-dua ini tidak bertentangan sebenarnya. Tetapi seringkali orang memahami ini dengan cara yang salah oleh akibat daripada pemahaman dunia tentang definisi kasih yang sudah salah. Ya, Kak John, kenapa bulan ini kita bahas tentang kasih banyak? Ini nanti minggu yang terakhir, kalau bisa ya, ini Kak John ada minta kepada pembicara untuk membahas bagaimana tanggung jawab kasih kepada alam. Iya loh, bukan cuma kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, tetapi juga kepada alam semesta. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Next, waktu kita tidak banyak. Coba kita lihat ya, di dalam Allah lah, maka kasih dan keadilan ini bisa saling menyatu. Di dalam Mazmur 85 ayat 11 dikatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ya, tolong dipahami ayat ini ya, bukan sedang bicara itu, tapi ini bicara soal seringkali kita melihat bahwa di mana ada kasih, maka di situ lebih baik jangan ada yang lebih buruk-buruk gitulah, yang kayak melarang inilah, membatasi inilah, jangan ada. Nah, tidak sebenarnya teman-teman. Justru di dalam Kristus lah, di dalam Allah lah, maka kita lihat kasih dan kesetiaan itu bertemu. Di dalam Allah lah, keadilan dan damai sejahtera itu bisa nampak dengan jelas. Teman-teman bisa lihat peristiwa ini di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Coba bisa lanjutkan. Yesus Kristus di atas kayu salib itu yang mengekspresikan tentang kasih dan keadilan. Allah mengasihi manusia, iya betul.
Tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Betul juga, berarti manusia harus dihukum. Iya. Tetapi Allah tidak mau manusia itu dibinasakan. Karena hukuman Allah itu bukan cuma jewer telinga kemudian angkat satu kaki, teman-teman. Akibat dosa, maka manusia jatuh dalam penghukuman seperti ini. Bukan. Penghukuman akibat dosa ialah maut, kematian, kebinasaan. Bukan cuma hilang saja, teman-teman. Tetapi kalau gambaran Injil dikatakan kita disiksa di dalam neraka sampai selama-lamanya. Dan itu real. Itu bukan dongeng. Itu bukan dongeng, ya. Tapi kita tidak mau pakai kesaksian-kesaksian orang yang sudah bolak-balik ke surga, bolak-balik ke neraka untuk menjadi patokan. Tidak. Tapi Yesus sendiri sudah jelaskan. Pernah Yesus Kristus katakan tentang perumpamaan Lazarus, si miskin dan orang kaya. Pernah dengar? Iya ya. Itu diantara, jadi seketika dua-duanya mati, si kaya mati dan Lazarus yang miskin juga mati. Kemudian dibawa ke alam akhirat. Nah, rupanya Lazarus itu ada duduk di pangkuan Bapak Abraham, sementara orang kaya ada di neraka, di jurang, di alam maut. Dan orang kaya tersebut, ini menurut kesaksian Yesus. Kalau kita percaya Yesus adalah firman yang hidup, berarti kesaksian Yesus benar adanya. Wah, aku ngos-ngosan ya. Lagi nggak terlalu fit ya. Izin minum ya, biar pelumas. Maunya lain kali Shell Advance ya, boleh. Jangan pertama. Iya, Shell Advance ya. Oke. Sampai di mana tadi kita ya? Iya, jadi Lazarus sama orang kaya. Kak John kurangin tensi ya, supaya nggak terlalu capek cepat. Jadi rupanya orang kaya tersebut bilang sama Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Ini orang kaya ya. Sampai di sana juga masih suruh gitu. Suruhlah Lazarus. Waduh, nggak tahu diri udah masuk neraka masih perintah-perintah. Mental orang itu ya gitu ya. Tapi nggak semua orang kaya gitu kan. Ada banyak anak-anak Tuhan orang kaya yang juga melayani sesama. Tapi dia suruh minta si Lazarus cucukkan jarinya ke dalam air. Cuma setetes aja itu mahal banget dan susah banget. Dan itu pun Bapak Abraham bilang apa? Iya, selama kamu hidup kamu sudah dapatkan apa yang kamu mau. Tapi Lazarus tidak. Dan sekarang sudah saatnya. Nah, teman-teman, kita tidak usah lama-lama di sini, tetapi melalui salib Kristus, kasih dan keadilan, seharusnya kita sama seperti orang kaya tadi, binasa, tetapi kita masih diberi kesempatan sehingga melalui karya salib Kristus, kasih Allah dan keadilannya terwujud. Kasihnya kepada kita berapu, ya kita diampuni, tetapi keadilannya tidak dibiarkan, tetap terbayarkan melalui kematian Yesus Kristus. Bukan kita yang harus mati lagi, tetapi Yesus telah menggantikan posisi kita. Kalau bahasa kasarnya, dia merebut posisi kita. Dia merebut posisi kita karena begitu besar kasihnya. Sehingga kasih dan keadilan itu saling berciuman, saling bersama-sama, berkolaborasi. Inilah definisi kasih menurut Alkitab, menurut Injil. Amin, teman-teman? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Next, kenapa ini penting? Sebelum kita masuk ke slide ini, Rifan, Kak John minta video yang tadi diputerin ya. Ada video ya. Ini baru berapa bulan yang lalu dan ini masih hangat. Kenapa ini penting? Karena rupanya dunia memahami definisi yang salah tentang ini. Mungkin audionya dipersiapkan supaya ini. Silakan. But what's this here? God wants her to do porn, but Satan wants her to stop doing porn. Wait, isn't that backwards? I'm noticing I am wearing a cross. You're wearing a cross. Yes. Do you consider yourself a Christian? I believe in God. Let me ask you a question. Do you wear your cross while you're engaging in producing porn or OnlyFans content? I always wear my cross. You always wear your cross. I never take it off. Do you think that God approves of you doing porn, basically? Do you think God wants you making porn? God said that He loves everyone. If God wants you to be a porn star, what do you think Satan wants? To stop doing what I do? Satan wants you to not do porn, and God wants you to do porn. Do I have that right? Yeah.
Oke, Where cukup sampai does di this sini. shit Biar Kak come Joni jelasin. from? Her mistake? What's going on now? Oke, thank you bro. Jadi gini, bisa dipahami. Itu adalah seorang aktris film dewasa, juga artis OnlyFans ya. Jadi dia katakan bahwa karena dia pakai salib, kalung salib selalu dalam setiap adegan-adegannya, sehingga ditanya sama sama naratornya atau moderatornya gitu ya. Ditanyain, kamu pikir Tuhan menyetujui kamu lakukan seperti itu? Iya, saya pikir begitu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi semua orang. Ya. Tadi kita udah clear ya. Kita udah clear kasih yang sebenarnya tuh kayak gimana. Kasih dan keadilan itu saling bekerja sama, berkolaborasi. Tetapi rupanya pandangan dunia tentang kasih itu memang berbeda-beda dan banyak yang sesat. Banyak yang terjerumus ke dalam pandangan dan definisi yang salah tentang kasih. Makanya kenapa ini penting? Karena seperti itu, masa dia bilang Tuhan menyetujui dia untuk memproduksi film seperti itu, ya? Kira-kira kalau begitu, kalau Tuhan menyetujui, kalau setan, menurutmu apa yang setan pikirkan? Setan mau saya untuk berhenti dari berbuat itu. Bukan kebalik ini ya. Nah, rupanya banyak orang punya pemahaman seperti ini, teman-teman. Kalau saya berbuat baik, berarti itu saya sudah menyembah Tuhan. Kalau saya berbuat baik, saya berarti masih sejalan dengan Tuhan. Kalau saya berbuat baik, kalau saya kasih, kalau saya menyebarkan kasih kepada siapapun, saya anak Tuhan. Ya nggak gitu juga, teman-teman. Kita perhatikan 1 Yohanes 4:16 dikatakan Allah adalah kasih. Tetapi kita tidak bisa balik, kasih adalah Allah. Karena kalau kita pikir kasih adalah Allah, maksudnya kasih adalah segalanya. Setiap kali kita melakukan kasih, kita menyembah Allah. Enggak juga kayak gitu. Kasih yang seperti itu bukan kasih yang dimaksudkan oleh Allah. Tetapi ya kalau kita perhatikan, Allah adalah kasih. Ini ayat sedang menjelaskan bahwa pada hakikatnya Allah ini memiliki sifat kasih. Amin. Tapi tidak semua kasih di dunia ini mencerminkan siapa Allah. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, makanya selain kasih, kita lihat bahwa Allah juga memiliki sifat-sifat yang lain. Dia punya sifat keadilan, dia juga punya sifat kebenaran, dia punya sifat kekudusan, dia punya sifat yang hal-hal yang lain yang ini tidak mungkin bertolak belakang. Tetapi apa yang video tadi sampaikan itu sudah sama sekali itu bertolak belakang. Sama sekali bertolak belakang antara kasih dan kekudusan. Enggak matching sama sekali. Dia pikir dengan demikian dia sedang menyuguhkan sebuah santapan kasih kepada semua manusia, sehingga dia pikir dia sedang worshiping God. Bukan, itu bukan worship God. Inilah yang iblis mau tanamkan ke dalam dunia ini. Dia putar balikkan. Dari Taman Eden juga sama caranya. Bukankah Allah mengatakan semua buah-buah dan taman ini tidak boleh kamu makan? Putar balik kan? Dia memutar balikan supaya kita salah kaprah, hilang definisi, hilang arah tujuan, nggak ada prinsip. Jadi anak-anak muda kayak gimana nantinya? Masa depannya pasti kacau. Memang betul bisa nanti kapan-kapan bisa bertobat, tapi kalau sudah kacau duluan, ya padahal sementara kita saat ini teman-teman masih muda bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Amin. Kalau demikian berarti kita nggak boleh main-main dengan definisi kasih. Karena ini, memahami ini, maka akan merubah paradigma dan tingkah laku kita sepanjang umur hidup kita. Katakan amin. Oke, kita lanjutkan. Kita tidak boleh lama-lama ya. Yang pertama, kalau begitu bagaimana kita bisa memahami definisi kasih, keadilan, dan murka Allah? The paradox of love ini di dalam Allah ini seperti apa sebenarnya kita bisa pahami? Pertama, sebenarnya kasih Allah itu lebih dari sekedar kasih. Kasih Allah itu lebih daripada kasih. Kalau kita lihat ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 disebutkan ada atribut atau ada sifat-sifat Allah yang bisa disebutkan di dalam situ. Bahwa Allah adalah kasih. Tapi Allah lebih dari sekedar kasih itu sendiri. Allah punya kasih, Allah punya anugerah, Allah punya belas kasihan, Allah punya kemurahan hati, Allah punya kesabaran, Allah punya
berbagai macam bentuk wujud daripada kasih itu sendiri. Kalau kita punya kasih, mungkin wujudnya beda-beda, mungkin wujudnya terbatas. Saya mengasihi engkau, pinjam dulu 100. Oh, nggak bisa. Ya, bisa dipahami? Itu kalau pinjam dulu 100, oh nggak bisa. Mungkin itu belum bisa kita kategorikan sebagai kasih. Mungkin kita belum bisa katakan bahwa itulah kasih Allah. Tidak, bukan seperti itu. Tapi kalau yang di dalam diri Allah adalah kasih. Kasih punya wujud banyak di dalam diri Allah, yaitu anugerah, belas kasihan, kemurahan, kesabaran, dan berbagai macam wujud daripada kasih Allah. Makanya kasih Allah lebih daripada sekedar kasih doang. Lalu kita lihat ya, di dalam wujud Allah sebagai atau sifat-sifat Allah yang adalah kasih, tapi juga tidak mengesampingkan sifat Allah yang lainnya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 disebutkan bahwa Allah adalah terang. Allah adalah kasih, kemudian Allah adalah terang. Mungkin terang ini berbicara tentang kebenaran, truth, ya. Ada kebenaran yang menerangi sehingga yang kesalahan bisa tahu, oh ini salah, ini salah. Nah, kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 29 dikatakan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan dalam konteks ini, penulis Ibrani sedang berbicara tentang kekudusan. Amin. Teman-teman tahu ada orang-orang di perjanjian lama yang salah. Tujuannya hanya untuk mau menolong supaya tabut perjanjian jangan jatuh. Tetapi karena dia tidak layak, sehingga dia menahan tabut tersebut, dia hangus. Dia dibinasakan Tuhan pada saat itu. Bukan karena Allah salah, bukan karena Allah kejam. Tidak. Tetapi karena kekudusan Tuhan itu tidak bisa kompromi, teman-teman. Ya, contoh seperti Pak Jokowi, kita nggak bisa duduk makan bareng dengan dia di ruangan dining roomnya Istana Kepresidenan kalau tidak diizinkan dulu, benar ya? Di dalam Kristus kita diizinkan duduk makan bersama-sama dengan Allah. Wahyu 3:20, sehingga aku datang makan bersama-sama dengan engkau datang makan bersama-sama dengan aku. Itu dalam Yesus dulu. Tapi kalau Allah pada dasarnya kekudusannya tidak bisa mengiyakan, membenarkan atau membuat kita layak untuk bisa bersama-sama dengan Allah. Makanya disebutkan Allah adalah api yang menghanguskan. Ya. Kemudian di 1 Yohanes 1 ayat 9 ini, saya suka sekali ayat ini, karena ini ayat tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jika engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ini juga kita harus rangkum. Bukan Allah cuma kasih doang, Allah adalah setia dan adil. Sehingga kalau kita lihat di sini kesimpulannya, kasih Allah adalah kasih yang adil, dan keadilan Allah adalah keadilan yang penuh kasih. Amin. Kalau Dia mengadili manusia oleh karena dosanya, Dia lakukan karena kasih. Teman-teman pernah dengar, saya mungkin harus sederhanakan dengan ini ya. Teman-teman pernah dengar orang tua bilang kalau papa sudah tidak tegur lagi, berarti kita udah hilang relasi. Jangan sampai papa diem, atau mama bilang gitu. Kalau mama udah diem, udah 3 kali dikasih tahu nggak dengar, mama udah diem. Diem itu kan sebenarnya ada gap berarti. Tapi kalau masih diingatkan, masih dinasihati, itu karena atas dasar apa? Kasih. Saya dulu tidak mengerti, teman-teman. Dulu kita masih zamannya orang tua pukul anak itu karena kasih, dan papa saya ngomong kayak gitu. Papa marah, papa pukul kamu karena saya harusnya pulang jam 12, saya pulang jam 3 sore, bayangkan. Papa saya carinya sampai ke kamar mayat karena mikirnya udah aneh-aneh, overthinking mungkin ya. Anak saya mungkin udah ditabrak tronton dan sebagainya, dia sampai ke kamar mayat. Jam 3 saya sampai ke rumah, kelas 2 SD. Saya dimasukin ke dalam kamar. Apa saya datang, masukin ke kamar, buka baju cuma kolor doang. Jangan bayangkan. Itu sekali. Ya. Kemudian saya diajar di sini pakai, bukan rotan juga sih, lidi. Tahu sih lidi ya? Sapu lidi. Nah, 1 lidi itu aja sebenarnya. 3 di sini, 3 atau 6 ya? 6 kayaknya ya. Jangan tambah lagi, nanti makin sakitnya. 6 di sini, 6 di sini. Saya sedih.
Jam 5 papa saya baru buka. Itu saya dikurung ya di dalam kamar. Papa saya baru buka jam 5 sore. Keluar, terus papa saya peluk. Lalu papa saya bilang gini, tahu papa lakukan seperti ini kenapa? Karena papa sayang sama John. Papa sudah pikir di mana anakku itu, jangan sampai gini-gini. Waktu dia jelasin, air mata jatuh. Waktu saya dihajar, saya nggak ngerti, saya marah sama papa. Tuh, kok kita main di sana kok aman-aman kok, hidup aman-aman kok. Iya, tapi menurut papa saya itu bukan yang terbaik. Makanya ketika Allah sedang mendisiplinkan kita, jangan kita anggap itu sebagai sebuah kekejaman daripada Tuhan. Ada orang yang bilang bahwa Allah itu adalah pribadi yang super tega. No, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga ketika dia lakukan pendisiplinan pun, itu demi kebaikan kita. Dan dia lakukan juga atas dasar kasihnya dia. Amin. Kalau tidak kayak gitu, saya mungkin bisa lebih liar daripada waktu itu. Kalau saya tidak didisiplin seperti itu, mungkin saya akan bisa lebih kacau menjadi anak yang lebih kacau lagi daripada saat ini. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Next Kak. Sehingga kita lihat bahwa di dalam rupanya meskipun Allah itu baik secara tak terhingga, kebaikan yang tak terhingga itu bukanlah keseluruhan sifat daripada Allah. Kasih Allah adalah kasih yang adil. Dan keadilan Allah adalah keadilan yang penuh kasih. Kasihnya tidak menutupi sifat keadilan Allah. Makanya Charles Spurgeon pernah mengatakan demikian. Teman-teman nanti bisa juga membayangkan, iya ya, Allah adalah begitu adil, seolah-olah dia tidak memiliki kasih. Bisa dia menghukum bangsa Israel separah-parahnya. Itu orang yang masuk ke tanah Kanaan, itu adalah orang-orang yang dari generasi setelahnya. Sebelumnya itu sudah banyak yang masuk ke dalam tanah, ditutup, ada yang disambar petir, dibinasakan oleh api, banyak kayak gitu. Dia kalau begitu adil seolah-olah tidak ada kasih, tetapi dia juga begitu intens mengasihi seolah-olah dia tidak memiliki keadilan. Pada saat perempuan ini selalu menjadi contoh. Pada saat perempuan kedapatan berzina, mau diadili, menurut hukum Musa, hukum Taurat, hukum Allah yang diturunkan ribuan tahun yang lalu Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Lihat, Allah bisa begitu adil seolah-olah dia tidak punya kasih, tetapi dia juga intens mengasihi seolah-olah dia tidak punya keadilan. Dia tidak memiliki keadilan. Next Kak. Makanya kalau kita lihat Allah itu kasih, Allah itu kasih lebih dari sekedar kasih biasa. Amin. Yang kedua, definisi kasih menurut Alkitab apa? Ini juga penting supaya kita bisa memahami kasih yang daripada Allah itu. Penting untuk memahami kasih menurut Alkitab, karena banyak orang seperti video tadi punya pandangan dan pemahaman yang salah tentang kasih. Pendapat orang tentang Allah yang kasih, tetapi kurang menekankan pada keadilan Allah. Ini juga menjadi masalah pada saat kita terlalu menekankan kasih, tetapi tidak menekankan keadilan dan kekudusan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang liberal di dalam kerohanian. Gak apa-apa ini, gak apa-apa itu. Kan dia maha pengasih, dia pasti mengampuni. Kalau kita minta ampun, pasti dia akan ampuni. Iya. Tapi pandangan tersebut itu adalah pandangan yang keliru, pandangan yang baru separuh. Dan pandangan dengan separuh seperti itu tidak bisa mendirikan iman yang kuat. Pasti kita akan menjadi iman batu jatuh bangun. Ya. Gara-gara karena kita membuat iman kita di atas dasar kasih yang separuh, atau dasar iman yang separuh, tidak utuh. Nah, lihat ya. Next Kak, selanjutnya. Kita melihat di sini banyak pandangan kasih yang salah dari banyak orang. Banyak orang mengatakan demikian. Saya percaya Allah adalah kasih, sehingga tidak mungkin ada penghakiman terakhir. Tidak mungkin kita akan diadili. Tidak mungkin Allah menciptakan neraka untuk menghukum ciptaannya. Ada loh, saya sendiri dengar dengan telinga saya sendiri, Allah yang kasih nggak mungkin menciptakan neraka untuk menghukum ciptaannya. Lalu yang berikutnya, Allah yang mengasihi tidak akan pernah mengecam saya.
Allah yang mengasihi tidak akan pernah tidak ingin saya tidak bahagia. Tidak akan pernah tidak menyetujui perilaku saya. Dan tidak akan pernah mempertanyakan identitas yang saya pilih. Kamu anak Tuhan atau anak setan? Enggak, dia tidak akan pernah tanya. Dia akan selalu menerima, siapapun dan apapun. Teman-teman, di sini adalah pandangan yang salah. Allah didefinisikan oleh kita melalui pandangan yang tidak jelas dan jauh dari kesucian dan kekudusan, jauh dari apa yang Alkitab katakan. Nah, kalau gitu Alkitab katakan seperti apa? Next, Kak. Ketika para rasul berbicara tentang Allah adalah kasih, mereka sedang membayangkan kasih itu adalah agape, bukan eros. Agape, kasih yang tulus, kasih yang memberi diri, kasih yang berkorban. Bukan kasih eros, kasih yang romantis, bukan kasih yang erotis, bukan kasih yang baper doang, bukan kasih yang menerima tanpa syarat. Ada yang bilang bahwa kasih Allah itu adalah unconditionally love. Kasih Allah adalah kasih yang tak bersyarat. Ini dalam beberapa pengertian benar, tapi dalam beberapa pengertian juga salah. Karena begini, kalau Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa yang percaya, berarti ada syarat dan ketentuan. Siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, betul. Tetapi siapa yang percaya, berarti ada syarat dan ketentuan. Amin. Gak mau amin. Amin. Memang kita dalam beberapa pandangan-pandangan tentang keselamatan, ya, keselamatan ada namanya universalitas soteriologi, gitu ya. Keselamatan yang universal, tetapi itu pembahasan yang berbeda lagi. Ini bukan di sini. Tetapi Kak John mau kasih tahu bahwa begini, mengikut Tuhan itu bukan berarti masa Tuhan punya cinta yang bersyarat? Loh, saya bingung loh, teman-teman. Kalau kalian sedang dalam relasi, contoh, ada syarat dan ketentuan nggak? Ada dong. Kalau saya misalnya WA gitu, udah bangun belum? Lewat dari 15 menit nggak dibalas, itu udah ada syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin ya, walaupun itu tidak berlaku waktu sudah berumah tangga kok, cuy. Ya, kalau sudah berumah tangga kadang, ya, saya sama istri ini aja mungkin satu hari itu 1 kali chat doang gitu. Udah makan, 2 jam kemudian baru dibalas, gitu. Karena saya sibuk gitu kan. Udahlah, masa nggak makan? Pasti loyal lah gitu ya. Masih gitu aja ditanya, tapi kan itu bentuk kasih gitu ya. Memang itu nggak terlalu berlaku waktu di pacaran, nggak terlalu berlaku nanti waktu di rumah tangga. Tetapi itu juga adalah journey, adalah perjalanan sebenarnya untuk melihat ini orang tulus apa enggak sih gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini, itu nggak terlalu penting ya. Jadi waktu Allah menyebutkan agape, para rasul mengatakan tentang kasih, Allah adalah kasih. Ini tentang bicara soal kasih yang memberi diri, kasih yang berkorban. Next, Kak, selanjutnya. Makanya definisi kasih menurut Alkitab, kalau kita lihat dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, benar demikian, bahwa Allah itu penyayang, bahwa Allah itu pengasih, bahwa Allah itu panjang sabar, bahwa Allah itu berlimpah kasih setia. Kepada siapa? 1-2 orang, enggak, beribu-ribu orang. Kalau sekarang ada miliaran orang dikasih oleh Allah. Iya, benar. Mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran dan dosa, benar. Tetapi tidak sekali-kali Ia membebaskan orang, betul kan? Dari orang yang bersalah dari hukuman. Membalaskan sampai 3-4 turunan. Aduh, ada itu yang istilah kayak gitu ya. Waduh, kita udah nanti sampai 3-4 turunan ya. Dari ayat ini nih. Ya, Allah itu adil. Kasih Allah itu adil. Kalau yang pertama tadi, kasih Allah lebih dari sekedar kasih. Tetapi yang kedua, menurut Alkitab, kasih Allah itu juga kasih yang adil. Roma 11 ayat 22, Allah itu murah hati, benar. Tapi Allah juga punya tindakan-tindakan yang keras. Iya, anak yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Kuhajar ya, bukan kuajar.
ku kasih les privat, bukan. Ku hajar. Teman-teman tidak perlu tafsiran apa untuk kata hajar. Teman-teman udah tahu kata hajar ini seperti apa. Tetapi anak yang dikasih, memang ayat ini tidak berlaku sekarang ya. Kalau sekarang berlaku itu undang-undang perlindungan anak ya. Anak yang dihajar, oh papanya bisa masuk penjara gara-gara tindakan kasih. Ini bahaya ya. Tapi teman-teman, tolong kita bisa perhatikan dan perbaiki. Jika Allah tidak adil, maka dia tidak akan baik, teman-teman. Perhatikan ini ya. Jika Allah tidak adil, dia pasti tidak akan baik. Dia pasti adalah Allah yang buruk, Allah yang jahat. Kenapa? Jika dia bermain mata dengan dosa, jika dia mengabaikan kejahatan, jika dia menoleransi ketidakadilan, jika dia membiarkan nasib orang yang tak bersalah pada tangan orang fasik, jika Allah dia tidak menyelamatkan orang yang tidak bersalah tersebut, Allah tidak membebaskan dia, dan secara kekekalan orang fasik dan orang benar punya tempat yang sama, punya akhir yang sama, punya upah yang sama, hukuman yang salah, maka pasti Allah ini tidak adil. Allah ini tidak baik, Allah ini tidak murah hati, Allah ini tidak benar, Allah ini tidak kudus, dan sebagainya dan sebagainya. Makanya teman-teman, kalau kita lihat dalam catatan Alkitab, kasih Allah tidak mungkin adalah kasih yang buta, bukan kasih yang memanjakan, tetapi kasih Allah adalah kasih yang membutuhkan keadilan. Kalau salah, katakan salah. Kalau harus diperbaiki, harus diperbaiki. Kalau harus ditingkatkan, harus ditingkatkan. Kalau memang harus diberi reward, dipuji, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah turut dalam kebahagiaan Tuhan. Dikasih juga. Dia Allah yang adil, teman-teman. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Oh, kalau yang terakhir semangat, ya. Enggak juga, ya. Aduh, kami masih mau lama. Masa sih? Apa iya? Yang ketiga, kasih Allah pada dasarnya, walaupun dia punya sifat keadilan yang tidak bisa diabaikan, tetapi teman-teman, percayalah, Allah itu cenderung untuk mengasihi. Dia lebih cenderung untuk mengasihi daripada dia murka terhadap kita. Saya merinding loh ngomong ini. Bukan karena ada makhluk lain di sini, enggak. Apa sih? Kering-kering aja. Orang lagi bahas ini makhluk lain. Oke. Cenderung untuk mengasihi. Allah lebih memilih untuk mengasihi daripada ekspresi-ekspresi karakternya yang lebih keras. Dia katakan dia Bapa yang baik. Kalau bahasa ini, bahasa Aramiknya Abba, panggilan yang sangat dekat dengan Papa gitu. Kalau di sini panggilan kepada Papa apa ya? Bokap. Kalau kita panggil, bokap di surga, aduh, enggak. Ya udahlah ya, Bapak. Gitu. Gak usah ganti yang lain ya. Agak enggak enak soalnya. Oke, Alkitab mengajarkan Allah adalah kasih. Dia setia. Dia lebih prefer kepada kasih dan setia ketimbang kepada murkanya. Dia lebih, di sini saya catatkan apa ya? Allah lebih berkenan kepada kasih, kepada chesed kalau bahasa Ibraninya, ketimbang kepada murkanya. Contoh, di dalam Mika 7 ayat 18 dikatakan, siapakah Allah seperti engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dia tidak lama-lama murka, dia tidak lama-lama untuk keras terhadap kita, tetapi dia lebih cenderung untuk memberi belas kasihan kepada kita. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Allah agaknya digambarkan oleh Alkitab, agaknya Tuhan tuh agak terpaksa dia lakukan. Pernah satu kali ketika Allah memusnahkan umat manusia dan menyisakan 8 orang, Nuh dan keluarganya. Baru setelah itu apa yang Allah katakan? Menyesallah Allah. Dia nggak begitu betul-betul tega untuk mau menyakiti dan menghancurkan hidup kita, enggak.
Toh kita adalah bentukan tangannya, sangat dia sayangi. Bukti kasih sayangnya apa? Yesus. Mau pakai bukti apa lagi? Maunya buktinya rumah, Bang. Maunya buktinya Lamborghini, Bang. Kalau boleh iPhone 17, Bang. Belum keluar ya. Maunya iPhone 17. Belum keluar pun karena iman ada gitu. Ini the next level of faith ya. Enggak, itu sesat ya. Nah, kita lihat perhatikan. Dia tidak rela menindas, tapi dia mengasihi dengan sukarela dan antusias. Ratapan 3 ayat 33 saya tidak catatkan di situ. Dia lambat, mungkin di berikutnya ya, next kan. Iya betul di sini. Bahwa dia lambat menjadi murka. Mazmur 103 ayat 8. Dia lambat menjadi murka. Dia panjang sabar. Sabar. Kita ludahin sabar. Tapi jangan juga terus-terusan ya. Bahwa Allah juga tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sama seperti kalau kita punya pasangan, terus kita selingkuhin terus. Kalau pasangan kita bodoh mungkin ya, nggak apa-apa selingkuhin aja. Jadikan aku yang kedua. Itu lagu gini sebenarnya. Sorry, yang menciptakan lagunya bukan saya bilang Anda yang gila, nggak ya. Tapi maksudnya itu nggak masuk akal. Siapa sih yang mau menjadi yang kedua? Ada Kak John, pelakor. Oh iya betul ada. Rupanya ada ya teman-teman. Tapi itu tidak alkitabiah dan itu bukan kasih. Itu pasti kasih dari iblis. Definisi yang salah. Nah lihat, dia lambat menjadi murka, panjang sabar. Saya minta waktu sedikit lagi. Tapi cepat mengampuni. Wow. Dia berlimpah kasih setia kepada kita. Emang lu siapa? Kita hanya, kata rumor, butiran debu. Aku tanpamu Yesus, butiran debu. Asik. Tapi bukan cuma sekedar asik teman-teman. Resapi. Bukan karena lagunya aja, tetapi resapi karena maknanya. Kita tanpa Yesus teman-teman, kita cuma debu. Kalau teman-teman baca di kitab Kejadian 3, waktu Allah murka kepada manusia yang jatuh dalam dosa, lalu dia bilang kepada Adam, ya kita rewind dulu sedikit. Waktu pertama kali Allah mengutuk ular berjalan dengan perut, makanannya adalah debu. Lalu yang kedua, perempuan sakit bersalin. Lalu yang ketiga, ketika Allah mau mengutuk Adam, mungkin ya di bayangan kita Allah mungkin flashback waktu-waktu, detik, menit, jam yang dia lakukan untuk membentuk. Ada otak, ada paru-paru, ada jantung. Lalu dia bikin ada hukum-hukum yang berlaku dalam tubuh kita. Jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh. Di alam supranatural tidak butuh namanya mesin bekerja, jantung memompa dan sebagainya. Nggak butuh, semuanya jadi. Tapi di dalam manusia dia bentuk sistematis, mekanisme yang teratur. Dia ingat detik, menit, jam yang dia lakukan. Lalu waktu tiba mau mengutuk, terkutuklah tanah gara-gara kamu. Wow. Terkutuklah tanah. Sampai mati kamu akan berjeri lelah. Dan kamu akan kembali sampai menjadi debu. Kamu akan berjeri lelah mencari nafkah sampai kamu kembali menjadi debu. Karena engkau debu. Diingatkan kembali kepada kita. Makanya kalau tanpa Kristus kita hanya debu. Tapi bersama Kristus, dan kalau kita dalam Kristus, Kak Denny ya. Kalau kita di dalam Kristus, kita menjadi debu yang dimuliakan Tuhan. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kita bukan cuma debu doang yang sudah ditakdirkan nanti akan mati dan ruangannya cuma 1x2. Rupanya orang kaya juga sama, 1x2 doang. Ya. Kalau di Amerika lebih parah lagi. Itu kalau nggak salah 50 cm ya, 50 cm kali 50 cm karena jasadnya berdiri gini. Karena lahan sudah habis gitu. Jadi petinya diberdirikan. Apa benar atau enggak saya juga nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Next, terakhir. Allah lebih cenderung mengasihi. Dia menunjukkan kemurahan, anugerah dan belas kasihan daripada menunjukkan kemarahan, murka dan penghakiman.
Kenapa kita belajar ini? Terakhir, karena Injil. Apa penerapan Injil pada hari ini? Jadi implikasinya teman, penerapan Injilnya begini. Karena Injil, maka kita memahami, pemahaman kita tentang kasih menjadi utuh dan lengkap. Kita bukan cuma sekedar kasih, tetapi rupanya kita berkutat di dalam dosa yang kita pikir adalah kasih. Karena Injil, maka kita menghargai kasih Allah pada kita melalui tindakan kasih Kristus. Karena Injil, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus menjadi nyata yang disebut Allah adalah kasih. Karena Injil, kita dapat menerima setiap keadaan buruk sekalipun sebagai konsekuensi dari dosa dan keadilan Tuhan atas diri kita. Teman-teman, kalau ada mengalami hal-hal yang buruk, teman-teman tidak perlu seperti apa ya gitu. Tapi karena kita ini gak layak juga teman-teman untuk mendapatkan segala kebaikan Tuhan. Jujur aja, kita adalah manusia-manusia yang sering mendukakan hati Dia, sering bermain di belakang Dia. Kalau kita pakai konteks hubungan laki-laki dengan perempuan, kita sering selingkuhin Dia. Ya, kita lebih mengutamakan yang lain daripada Dia, yang padahal kita kalau nyanyi Yesus kekasih jiwaku, tapi enggak. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita menerima keadaan buruk sekalipun, anggaplah itu sebagai konsekuensi dosa, karena memang kita manusia berdosa. Amin. Kita tidak jadi manusia yang mengeluh terus, Tuhan kenapa kok saya dapat masalah seperti ini. Tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya manusia berdosa. Tuhan, tolong angkat saya dari lumpur dosa ini. Amin. Yang keempat, kita jadi sadar bahwa pengampunan dosa dan keselamatan kita hanyalah karena belas kasihan Allah. Kalau sesungguhnya menurut keadilannya kita semua binasa, tetapi kasih Allah, belas kasihannya melayakkan kita untuk menerima pengampunan dosa. Yang kelima, dalam keadilannya tampak begitu besar kasih Allah bagi manusia yang berdosa. Teman-teman bisa melihat apa yang terjadi pada Yesus Kristus di atas kayu salib sebenarnya adalah hal terburuk yang bisa terjadi atas kita semua. Tetapi kita tidak menanggungnya, Yesus menanggungnya. Itulah bentuk wujud kasih Allah yang terbesar. Dan selalu ada jalan pulang bagi anak yang terhilang. Allah cenderung untuk lebih mengasihi daripada ketimbang sekedar murka. Makanya teman-teman, Energize people semuanya, saya tahu, saya mengerti. Perjalanan hidup seorang remaja dan seorang pemuda itu tidaklah mulus dan tidaklah kudus amat. Banyakkan kudis sebenarnya ya. Tapi teman-teman ingatlah, selalu ada jalan pulang kepada rumah Bapa, bukan ke surga. Selalu ada jalan pulang bagi anak yang terhilang. Selalu terbuka lebar bagi kita semua yang terhilang. Tangan Yesus Kristus selama dia ada di atas kayu salib, selebar itulah tangannya terbuka atas kita semua yang berdosa. Sehingga kita semua diterima, kita semua dipulihkan, dan kita semua menjadi ciptaan yang baru. Dengan demikian teman-teman, pada akhirnya kasih yang kita terima dari Allah yang sudah utuh seperti ini akan kita wujudkan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan kasih yang buta, bukan kasih yang memanjakan, bukan kasih yang membiarkan, tetapi kasih yang di dalamnya ada keadilan, ada kebenaran, ada kekudusan, ada kebaikan, ada kemurahan, ada banyak hal. Dan kasih itu yang kita terima dari Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Pelayan musik bisa maju ke depan. Pelayan altar juga bisa maju ke depan. Di praise worship. Dan nyanyikan ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman. Refnya aja. Ingat kasih-Nya yang amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ingat pada bilur Yesus yang sembuhkan kita. Ingat bilur
lebih banyak gelapnya sebenarnya. Tapi ingat kasih-Nya yang selalu terbuka bagi kita. Ingat kasih setianya yang selalu ada. Jangan sia-siakan waktu mudamu hanya untuk urusan-urusan kegelapan, hanya urusan-urusan yang unholy. Tidak. Tapi berikanlah hidupmu yang terbaik kepada Kristus, yang terbaik bagi Tuhan. Usia masa mudamu itu gak akan terulang, tetapi gunakan sebaik-baiknya usia masa muda ini untuk melakukan karya-karya yang besar bersama Tuhan. Jangan terjerumus dulu baru nanti menyesal. Tapi kalau sekarang engkau mempersiapkan masa muda dengan lebih baik, saya yakin dan percaya kita semua akan mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan sudah izinkan. Kita akan melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Kita akan melayani Tuhan bersama-sama, memaksimalkan kreativitas dan potensi-potensi yang Tuhan sudah titipkan, talenta-talenta yang ada dalam diri teman-teman semua. Izinkan Kak John akan berdoa bagi kita semua. Bapa dalam surga, Engkau memperhatikan setiap orang-orang muda begini. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau pakai dan bentuk hati mereka senantiasa ya Tuhan, supaya mereka selalu ingat kembali jalan pulang. Selalu ada tangan Kristus yang terbuka bagi orang-orang yang percaya dan bertobat kepada Tuhan. Kami sadar kami bukan orang-orang yang sempurna, kami bukan orang-orang yang selalu suci. Untuk mengucapkannya saja Tuhan, kami sangat malu. Kami orang-orang yang najis sebenarnya Tuhan. Kami hina, kami hanyalah butiran debu. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang telah melayakkan kami, mengangkat kami. Masa lalu kami sudah kami tinggalkan, dan kami masa kini dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami akan selalu ingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami, kasih Tuhan yang selalu ada bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Hamba-Mu telah selesai, tetapi Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, terus memampukan setiap orang-orang muda untuk mencintai Tuhan dengan kasih yang terbesar. Terima kasih ya Bapa, demi nama Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Teman-teman sekalian, boleh duduk. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar. Biarlah kami memahaminya Tuhan dengan maksud melakukan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Dan Yesus yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan yang akan mengerjakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin.
John yang ngomong, terus aku jadi kayak tegang. Shalom semuanya. Belum semangat nih. Shalom guys. Hai, wow, senang sekali ya masih melihat wajah-wajah yang setia nih beribadah di Energize. Thank you so much buat teman-teman semua, untuk pelayanannya juga, teman-teman yang di belakang ataupun di depan panggung. Aku izin ya mau bagiin pengumuman buat minggu depan. Yang pertama, tentunya kita mau terima kasih juga nih buat Kak John yang sudah menyampaikan atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Kak John. Makin tahu ya guys, pemahaman kasih dengan benar ya, jangan sampai salah ya, jangan kayak tadi video yang tadi ya. Terus yang kedua, aku mau ngucapin thank you juga buat teman-teman Energize yang sudah melakukan pelayanannya pada hari ini. Dan minggu depan kita akan beribadah kembali di jam yang sama. Jangan lupa hadir ya, karena minggu depan kita mau ada ibadah spesial nih guys. Tahu nggak sih minggu depan tuh ada ngelain apa selain pemilu ya? Aku udah harus underline dulu ya, selain pemilu kita mau merayakan Valentine. Jadi minggu depan teman-teman kalau hadir pakai dress code-nya. Jadi kita di sini punya dress code warna merah dan pink ya. Jadi teman-teman disiapkan baju-baju terbaiknya buat yang couple ya. Boleh kalau misalnya kalian ada pengen beli baju barengan ya warna-warna serasi, seradu gitu kan boleh. Ya, kalau misalnya untuk teman-teman yang ada baju merah atau baju pink, teman-teman bisa pakai baju warna biru. Oke. Jadi 3 warna nih guys, merah, pink sama biru ya. Jangan pakai warna hijau, jangan pakai warna putih atau hitam. Terus juga untuk pendataan ulang nih buat teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk isi data ulang melalui teman-teman pengurus ya. Boleh banget ke aku, ke Koko Ucu, ke Kak Stella dan lain-lain. Samperin aja kalau kalian misalnya pengen ada isi data pengurus ya. Iya guys, bye-bye. Nggak di sini ya ampaunya. Lanjut. Untuk teman-teman yang belum isi VIP list, boleh banget ya tanya ke aku sama teman-teman pengurus buat ngisi VIP list supaya kita mau mendoakan terus, supaya teman-teman yang kita isi, kita pikirkan mereka juga bisa mengenal Tuhan ataupun beribadah di tempat ini. Ya, terus ada video spesial nih untuk family camp. Boleh ditampilkan? Mati kayak lampunya. Bagus banget ya buat healing. Seger ya, seger. Kami tunggu pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Pendaftaran bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui KKA, yang kedua melalui kantor publikasi pada hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor 2. Wow, wajah yang sangat familiar ya teman-teman. Oke, aku mau ingetin teman-teman kalau kita akan merayakan Family Camp ya di tanggal 10 sampai 12 April. Itu tanggal merah, harusnya teman-teman bisa hadir ya. Jadi boleh banget ajak keluarganya atau mungkin teman-teman yang di sini mungkin mau liburan bareng nih sesama Energize. Takutnya mamaku masih kerja nih, aku sendiri. Boleh banget ke kita aja di barengan gitu ya. Siapa tahu kita bisa bersenang-senang bersama gitu kan. Terus juga untuk pendaftaran early bird juga udah dibuka guys dari sekarang sampai tanggal 25 Februari. Dan juga diharapkan teman-teman udah bisa membayar dengan lunas sebesar 600.000. Tadi dikasih juga ya kalau per orang itu 1 kamar 4 orang. Jadi jangan tanya, Ci aku tuh nggak yang gede-gede banget kok, aku sempit kok, kecil banget, mungil, bisa nggak aku ngelim? Jangan ya guys ya, 1 kamar 4 orang aja ya. Buat yang benar segera info aja ya teman-teman ya, ke Energize boleh, ke CPS tadi boleh, atau ke kantor yang e-group juga boleh, e-group juga boleh, betul ya. Kemudian yang kedua, kita mau kasih tahu juga kalau di tanggal 24 Februari ini posternya menyusul ya teman-teman. Kita mau mengadakan acara batu tulis Next Gen Grow in Christ and Community. Wow, ya. Jadi apa sih GICC asik ya? Jadi itu sebenarnya basically acara bonding teman-teman bersama dengan Gesja cabang juga. Jadi nggak cuma Energize people, nggak cuma turanya package aja, tunas remaja package, tapi kita juga bakalan gabung sama teens youth-nya
GSJA cabang-cabang lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen having fun bareng-bareng, yuk aku mau ngajak teman-teman buat ikut di tanggal 24 Februari karena kita bakalan praise and worship bareng. Ada game seru juga, gamesnya muter-muter, ada deh pokoknya gitu, nggak mau spoiler. Sama ada fellowshipnya juga ya teman-teman, makan-makan, minum-minum. Jadi boleh banget ya guys, aku undang semuanya buat bisa ikutan. Nanti akan ada infokan juga di grup Energize. Jadi kalau kalian pengen daftar, sok langsung isi Google Formnya aja ya. Ya siapa tahu kan mau menambah koneksi dan teman baru ya. Ini bahasa halusnya sih gitu ya. Bahasa kasarnya bolehlah dipersepsikan sendiri kalau mau cari seseorang, bercanda. Terus sebentar. Nah, udah sih itu aja. Oh, jiwa baru hari ini apakah ada teman-temannya yang baru datang? Boleh nggak dilirik kanan kirinya, ada nggak sih guys? Ada kah? Ada nggak sih tim Asia? Nggak ada? Belum ada? Oke. Makasih ya guys udah pada setia beribadah di Energize. Dan yang paling terakhir lagi sebelum kita mau nutup doa syafaat, hari ini kita mau spesial, mau mendoakan Kak John karena baru saja ditabiskan menjadi gembala youth di Energize. Yuk, aku undang teman-teman untuk kita bangkit berdiri. Untuk teman-teman pengurus boleh banget maju ke depan dan kita akan meminta Kak Al untuk mendoakan Kak John. Oke, saya sedikit nambahin lagi tadi ya. Jadi untuk family camp teman-teman, family camp ini bukan untuk hanya yang bersuami istri atau keluarga anak gitu ya. Tapi teman-teman semua gitu, kita GSJA Batu Tulis adalah satu keluarga, betul? Nah itu satu. Terus kedua, family camp tahun ini adalah ketuanya ini Kak John Sipayung. Jadi kalian harus support gitu ya. Lalu yang kedua, tadi acara 24 Januari nanti 24 Februari ya. Itu kalian teman-teman mesti ikut gitu. Kalau pengalaman aku dulu ya, ikut gitu ya pada saat sama GSJA ketemu jodoh loh. Itu aja semuanya. Ya just joking. Oke. Selanjutnya Kak John tadi pagi di ibadah yang pertama ya sudah dilakukan pentahbisan. Ya, Kak John ini bergabung dengan Energize ya dari bulan Maret ya 2023 ya, sampai sekitar 6 bulan, 7 bulan ya kurang lebih ya. Ya jadi Kak John sudah bersama dengan kita itu ya dari Maret 2023 dan diproyeksikan sebagai youth pastor. Dan pada ibadah yang pertama tadi sudah dilakukan pentahbisan ya oleh Bapak Gembala Sidang dan didoakan oleh para majelis juga. Dan pada kesempatan saat ini kita rindu untuk mendoakan juga Kak John ya, mungkin bersama dengan couple-nya ada? Oh di atas CF ya, oke. Kak John boleh ke depan ya, kita mau doain bersama-sama ya teman-teman, biar Tuhan pakai ya lebih lagi pelayanan Kak John saat ini secara officially sebagai youth pastor ya buat kita semua. Dan kita berdoa biarlah melalui pelayanan Kak John banyak orang-orang muda untuk lebih lagi ya di Energize ya membawa jiwa-jiwa baru dan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada satu ayat ya sebelum kita mendoakan, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Para pengurus bisa maju ke depan untuk menumpangkan tangan Kak John juga. Mungkin Kak Welko, Kak boleh juga ikut serta. Dan teman-teman semua boleh arahkan tangan kita bersama kepada Kak John untuk mendoakan Kak John di hadapan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami sehati berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan, teman kami Tuhan, youth pastor kami Tuhan saat ini Kak John Sipayung. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan seorang pribadi Tuhan yang mengasihi Engkau, yang mengasihi orang-orang muda di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau terus memakai kehidupannya
Pakai pelayanannya Tuhan, pengurapan ilahi terus Tuhan bekerja atas kehidupannya. Biarlah Tuhan bukan dengan kemampuan semata, tapi biarlah dengan roh-Mu Tuhan yang memampukan, yang menuntun kehidupannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, di dalam memimpin energize Tuhan. Untuk setiap orang-orang muda-Mu di energize ini Tuhan, untuk Kau berikan hikmat, tambahkan Tuhan marifat-Mu Tuhan kepadanya, sehingga Tuhan ia boleh memimpin dengan tuntunan daripada-Mu, penyertaan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu. Tantangan demi tantangan yang akan dihadapi Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikannya Tuhan kemampuan, kekuatan Tuhan, sehingga ia dapat melalui semuanya itu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Kak John ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang sendiri Tuhan menaruh isi hati-Mu Tuhan kepada Kak John Tuhan, atas anak-anak muda-Mu di energize ini Tuhan. Kami berdoa sebagai satu tubuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami mau mensupport Tuhan Kak John dalam pelayanannya di energize. Para pengurus juga Kau berikan kesatuan hati Tuhan dengan Kak John, untuk mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, untuk membawa energize Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, menjaga jiwa-jiwa orang-orang muda Tuhan bagi Gereja Batu Tulis. Juga setiap energize anak teman-teman di tempat ini juga Tuhan Kau pakai urapi kami semua. Biarlah boleh lahir generasi pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan di GSJA, di energize ini Tuhan, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan kecintaan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi kehidupan Kak John, keluarganya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ia boleh terus menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang-orang muda. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman masih berdiri ya guys. Kita mau tutup dalam doa. Nanti setelah ibadah boleh kalau ada yang mau ngucapin thank you, congrats sama Kak John, boleh banget ya guys. Oke, kita mau langsung tutup dengan doa ya teman-teman. Mari kita satu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami telah selesai Tuhan beribadah dalam energize Tuhan. Thank you so much untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan juga Tuhan melalui Kak John. Tuhan senantiasa terus Tuhan memberkati Kak John dalam setiap pelayanannya. Thank you Tuhan karena kesediaan hatinya juga Tuhan. Kak John setelah melalui proses yang panjang, akhirnya beliau juga bisa ditabiskan menjadi youth pastor di dalam energize Tuhan. Memberkati Kameli dan Melody juga Tuhan, satu keluarga kecil ini Engkau yang selalu urapi, Engkau yang selalu berikan kesehatan mereka Tuhan. Engkau yang terus Tuhan menyediakan damai sukacita dalam keluarga kecil ini Tuhan, untuk mereka terus bisa memenangkan banyak jiwa dari pelayanan mereka Tuhan. Aku juga berdoa untuk seluruh pelayan energize yang sudah melayani pada hari ini, di depan maupun yang di belakang. Engkau yang membalas Tuhan kerelaan hati mereka, semuanya yang mereka sudah persiapkan untuk ibadah hari ini. Engkau yang memberkati mereka satu persatu Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan Yesus untuk Jemaat Energize People di kesempatan pada hari ini Tuhan. Semuanya kami Tuhan yang dari setiap sudut pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, dari mungkin kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, kami yang sedang mengerjakan tugas akhir, ataupun kami juga yang mempunyai bisnis Tuhan, usaha ataupun bekerja Tuhan di sebuah perusahaan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang terus Tuhan menumbuhkan Tuhan semangat kami Tuhan, untuk kami bisa setia Tuhan berkomunitas, untuk kami bisa terus bonding Tuhan, bisa kami terus mempererat Tuhan hubungan kami, apalagi dalam pengenalan Engkau Tuhan. Memberkati grup juga Tuhan secara khusus Tuhan, biar melalui grup-grup yang ada kami bisa bertumbuh bersama-sama Tuhan, merasakan beban penanggungan Tuhan satu sama lain Tuhan, biar kami menjadi keluarga yang erat Tuhan dalam Engkau. Memberkati juga Tuhan untuk GSJA Batu Tulis Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh program kerja, seluruh departemen-departemen yang ada Tuhan, biar kami terus bersinergi Tuhan untuk membangun Tuhan kerohanian yang ada Tuhan pada setiap jemaat kami. Engkau yang memberkati setiap gembala sidang, majelis-majelis, dan juga semua ketua-ketua ataupun semua anggota-anggota yang terlibat Tuhan. Berikan kesatuan hati supaya kami bisa terus Tuhan kompak Tuhan bersama-sama dalam Engkau. Kami juga ingin spesial Tuhan mendoakan untuk bangsa negara kami Tuhan. Spesial di Rabu besok Tuhan, kami akan mulai milih Tuhan calon presiden yang kami doakan Tuhan supaya menjadi calon presiden yang terbaik Tuhan. Berikan kami Tuhan anak muda untuk bisa semakin terus memahami dan juga memilih dengan baik dan bijak Tuhan, menggunakan hak suara kami dengan pasti juga Tuhan. Kami nggak mau Tuhan menjadi anak muda yang tidak bisa memberikan kontribusi kami bagi negara Tuhan, karena kami tahu melalui pemilu besok Tuhan kami
bisa membuktikan Tuhan bahwa kami bisa memberikan suara pasti kami yang benar juga Tuhan pastinya, dan dituduhkan lagi Tuhan melalui pengertian akan Engkau. Biarlah semua proses pemilu berjalan dengan lancar Tuhan, tidak ada suatu masalah ataupun ada kejadian yang ricuh Tuhan. Untuk perjalanan juga lalu lintas Kami memberkati supaya tidak ada yang macet-macet Tuhan, supaya kami bisa tetap terus melakukan aktivitas kami dengan lancar. Terakhir Tuhan, kami ingin berpisah satu sama lain. Engkau yang memberkati kami setelah habis ini Tuhan. Mungkin ada yang masih merayakan Imlek atau mungkin ada yang melakukan kegiatan lainnya. Engkau yang memberkati kami supaya setelah minggu ke depan kami bisa berkumpul lagi Tuhan, bersama-sama beribadah dalam Energize. Teman-teman yang terkasih, mari semuanya aku undang untuk kita mengangkat tangan untuk kita mendapatkan doa berkat. Energize people yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan dan hiduplah di dalam kasih Allah yang sejati, kasih Allah yang penuh dengan kekudusan dan keadilan dan kebenaran Tuhan. Dan biarlah kita hidup di dalam kasih itu untuk menyebarkan kasih kepada sesama kita di sekeliling kita. Biarlah kita pulang dari tempat ini dengan menerima anugerah berkat dan dari Allah Bapa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sabbath guys.